Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada laki-laki sudah berantakan sholatnya, perzinahan itu merupakan jebakan pertama yang paling besar, memerosokkan dia di dalam lubang itu. Itu yang kedua, versi perempuannya, ini masih nomor 1. Versi perempuannya, kenapa terjadinya perzinahan? Kalau sudah tidak memiliki sifat malu. Kalau ada laki-laki mereka itu sudah tidak mendapatkan sholatnya disiplin, perempuan versinya itu apa? Tidak memiliki rasa malu. Kalau sudah tidak malu, nah itulah jebakan pertama yang paling mudah diberikan kepada orang berzina itu. Kalau perempuan itu sudah tidak ada lagi rasa malu. Makanya maaf ya, kalau anak kita masih memiliki sifat malu, jangan ditepis, jangan dipadamkan. Nah, kamu sudah besar, nah jangan malu kayak gitu, jangan. Misal nih, kita lagi makan, terus kita sudah ke meja makan, mau makan. Anak perempuan kita suruh mengambil bil, ambil bil itu. Ternyata petugasnya laki-laki, dia ngomong, malu Bi. Nggak usah ngomong, gitu kok malu. Udah, datang aja ke dia. Jangan, malu Bi. Nah, nggak apa-apa, saya yang datang. Kecuali anak laki-laki. Kelas 3 SMP, ambil bil nak. Malu Bi. Jangan malu lah, kamu anak laki-laki. Anak laki-laki memegang tanggung jawab. Qawamnya itu diletakkan ketika dia itu tahu bahwasanya muamalah itu tidak menjadikan malu. Kita tanamkan kepada anak laki-laki, kamu laki-laki itu malu kalau berbuat dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab terjadinya perzinahan yang begitu banyak pada kehidupan itu apa? Dayus. Dayus itu apa? Membiarkan kemaksiatan terjadi di dalam rumah. Ketika kepala rumah tangga tidak memiliki sifat yang bisa dijadikan contoh untuk anaknya. Bapaknya zina, selingkuh, ibunya cerita, mamahnya, nak, ya mah, bapakmu selingkuh nak. Sampai apa mah? Sampai zina di hotel. Itu dampaknya besar. Karena apa? Karena sesungguhnya dari apa yang dilihat dari orang tua, itulah yang mengendap di bawah alam sadarnya dan membentuk karakternya. Dan itu merupakan masalah dayus. Selain di antara merupakan contoh yang buruk, di antara sisi yang lainnya, membiarkan keluarga melakukan tindakan yang mengarah kepada kerusakan yang bernama perzinahan itu ya bisa jadi karena diamnya seorang kepala rumah tangga. Ya, ketika anak perempuannya diajak laki-laki, dia diem. Pak, saya ajak ya Pak, ya nanti jam 9 pulang ya. Seakan-akan sering saya menyampaikan, seakan-akan setan itu libur sebelum jam 9. Nggak bisa kan? Saya saja, mungkin nggak saya akan menitipkan iPad saya, atau nggak usah iPad ya, emas gitu. Sama laki-laki atau sama laki-laki yang kita nggak terlalu kenal sebelumnya. Sini Nek, ini nitip emas nih. Mungkin atau nggak mungkin? Nggak mungkin. Kalau kita tidak mungkin menitipkan tas kita yang di dalamnya ada ATM 3 miliar, ada emas 200 kilo, gitu. Itu berangkas atau tas. Tidak mungkin kita menitipkan tas kita kepada orang lain, lalu kita menitipkan anak kita. Berarti anak kita itu lebih murah daripada berangkas. Mungkin nggak saya nitip berangkas gitu sama orang? Nggak mungkin lah. Pak, saya laki-laki yang banyak sekali followernya, Pak. Saya ini banyak yang suka sama saya, Pak. Ya sudah nak, saya nitip berangkas. Mungkin? Nggak mungkin. Maka sesungguhnya dayus itu merupakan yang kedua. Makanya menjadi laki-laki itu memiliki karakter qawam. Apa karakter qawam? Tegas. Salah satu makna qawam itu tegas. Makanya akhirnya antara laki-laki dan perempuan itu memang harus seimbang menjadi support system, Ibu. Yang perempuan lembut ketika mengingatkan, yang laki-laki harus tegas. Makanya kisah nyata adalah ada seorang bapak-bapak di daerah Jakarta Timur.
ngomong sama saya itu diprotes sama anak saya, Ustadz. Kenapa Pak diprotes? Kata anak saya ini terlalu tegas, kayak singa, Abi ini kayak singa. Makanya akhirnya kita belum dapetin jodoh. Apakah saya salah Ustadz kalau perilaku saya kayak singa? Kata anaknya. Saya bilang, ya enggak salah Pak. Bapak betul, malah saya justru mengambil dan terinspirasi dengan kata-kata beliau. Bapak harus jadi singa. Kenapa? Kalau kita tidak jadi singa, ya satu persatu daging kita diembat sama orang, Pak. Tapi kalau kita singa, haung gitu, kucing langsung lari, Pak. Tapi kalau kita jadi kucing, harusnya jadi singa tapi jadi kucing, ya akhirnya digondol satu persatu. Dan apa yang terjadi kalau sudah digondol? Marah, telat. Marah ketika sudah digondol itu telat. Yang pernah kemarin saya sampaikan 1 bulan lalu, apa artinya ini? Orang tua yang menjadi pemadam kebakaran baru hadir untuk anaknya ketika anaknya sudah ada masalah, sudah terbakar kehormatannya, baru kita datang marah-marah. Loh, harusnya datang sebelumnya. Kecuali orang tuanya sudah menjaga, memberikan penjagaan dan safety yang maksimal, tapi anaknya diam-diam dari belakang. Nah, itu urusan lain. Tapi yang terjadi justru tidak. Kita banyak dapati karakter sang suami itu kadang-kadang malah lunak. Kadang-kadang yang jadi singa ibunya. Padahal sesinga-singa ibunya itu kalau di telinga anak itu tidak singa, Bu. Kalau kata penelitian, ini kata penelitian ya, jangan marah ya. Kata penelitian, secerewet-cerewetnya seorang ibu bagi telinga anak itu kayak anjing pudel. Kuk gitu. Makanya dia santai aja dia. Ini kata penelitian bukan kata saya loh ya. Tapi beda. Bagi laki-laki kadang-kadang tidak perlu cerewet. 1-2 kata itu sudah menggelegar. Dan tidak perlu sering-sering. Coba kalau kita bangunin anak. Kalau kita bangunin anak itu terbukti itu. Kalau kadang istri saya bangunin, coba bangunin. Bangun. Tapi kalau kita sudah, bangun, basam, jawar. Iya bi. Kadang-kadang belum lagi. Kita sudah di kamar mandi. Nah itu bercanda. Karena disitulah kenapa dayus itu kepada laki-laki. Kok nggak ada dayus perempuan, Ustaz? Kalau dayus perempuannya dayusah, nggak ada dayusah. Kenapa dayus itu kepada laki-laki? Karena memang yang mengkontrol dan mengendalikan keluarga itu laki. Makanya saya sering sampaikan, dosanya perempuan kepada keluarga itu lebih kecil mandorotnya daripada dosanya laki-laki kepada keluarga. Dampak kerusakannya itu lebih besar laki-laki. Ini bukan berarti ibu-ibu nanti berbuat dosa. Mi kok berbuat dosa? Nggak apa-apa Bi, dampaknya nggak selebih parah daripada dosamu. Maka dayus itu kepada laki-laki. Makanya akhirnya disitulah kita menjumpai betapa luar biasanya dampaknya kalau ketika seorang laki-laki tidak memiliki sifat dayus. Makanya sedih kan kalau kita menjumpai kalau ramai pengajian itu hanya ibu-ibu. Sebenarnya ada satu sisi kita senang, bergembira dan tetap bersyukur. Tapi ada satu sisi yang terkadang sedih. Kenapa? Karena sebenarnya yang butuh ilmu lebih banyak daripada satu keluarga itu siapa? Laki-laki. Ibu-ibu gak usah ditanya aja sudah pengen semangat menjawab, apalagi ditanya. Ya kan? Karena memang bapak-bapak yang harusnya mereka itu memiliki ilmu. Tapi kenyataan yang terjadi seakan-akan semacam itu. Makanya akhirnya inilah pentingnya bagi kita untuk berkomunikasi, menyamakan frekuensi dan tujuan kita ke depan dengan pasangan kita. Penting adanya raker kita dengan suami kita dan istri kita itu penting. Bah, kita itu sudah nikah 67 tahun. Misal lama banget ya. Kita itu nikah sudah 15 tahun. Kita itu tidak pernah bicara raker, apa rencana kita jangka panjang, apa rencana jangka pendeknya kita. Kan bisa kita berjalan dalam pernikahan itu hanya sekedar gelinding kayak roda. Ngobrol. Kalau kita ngobrol di raker ngomong, Papa jadi macan, singa, harimau. Saya jadi kucing.
Supaya akhirnya kita bisa memiliki balancing dalam kehidupan berumah tangga. Itu yang kedua.